Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Neng yang kami cintai, salam kenal dari Dai Aksi Doni Dion dari Bekasi. Gitu doang tepuk tangan ya. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Walaupun kondisi cuaca lumayan panas, tapi ibu-ibunya semuanya masih pada ceria. Insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Ini ibu-ibu yang ada di sini kenal sama kita berdua? Kenal, Bu? Emang kenal di mana? Oh, di Indosiar. Indosiar. TV. Masya Allah. Gantangan di TV apa aslinya? Di TV tadi katanya ibu-ibu di belakang ada yang ngomong. Kenapa di TV katanya masih pada kecil-kecil dulu. Iya ya, Bu ya. Sekarang udah banyakan makan besek, Bu. Jadi badan pada bengkak begini semua. Betul. Alhamdulillah waktu di aksi Indosiar tahun 2019 Doni sama Dion dapat juara 3. Kita mau nanya ibu-ibu yang pada nonton waktu itu pada kirim dukungan SMS nggak? Kagak tuh. Pantas kita juara 3. Coba kalau segini ngirim semua juara 1 2019. Iya. Gak ada pulsa katanya. Alhamdulillah karena masuk 3 besar ibu, tahun 2020 ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi para juara. Cuman waktu itu lagi pandemi COVID ya. Iya. Jadi aksinya di rumah, beraksi di rumah saja. Dapat juara 3 lagi kita. Mau pada kagak SMS. Alhamdulillah karena masuk 3 besar lagi tahun 2021 ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara. Doni sama Dion salah satunya yang mewakili Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kemarin belum lama bulan puasa kita main di Magic 5. Pada nonton nggak? Nonton ya? Kalau ada yang nonton kemarin pas di sinetron itu saya sama Dion pecinya miring, Bu. Nah, jadi untung nggak ke bawah pas ceramah. Kalau ke bawah ke ceramah saya gini aja. Saya ngklek ya. Kita mohon doanya dari para bapak, ibu, ustadz, ustazah, doain. Mudah-mudahan Doni sama Dion ke depannya tambah berkah. Amin. Bu, masih pada semangat? Kalau masih semangat Doni Dion mau sapa. Nanti kalau Doni Dion bilang salam takwa, di sini semua ibu-ibu kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. You understand? Ayo kita coba. Salam takwa. Alhamdulillah. Cakep. Insya Allah. Men barusan ada ibu-ibu yang berbisik tuh. Oh, bisik apa? Itu kok Doni Dion kok cadel sih katanya gitu. Tuh, pada tawain aja tuh. Gak apa-apa. Oh, kedengeran ya? Kan kedengeran. Pas ngomong berkah, berkah, berkah. Oh iya tuh. Kalau orang normal ngomong air pakai lidah. Nah, kalau kita pakai tenggorokan sini. Jadi lidahnya nggak geter. Kalau dieja gimana tuh? Ular melingkar-lingkar di atas pagar, muter-muter. Jelek banget kayak sosis tembusak. Iya. Tapi nggak jadi masalah. Nggak masalah. Kenapa emang? Walaupun pas pembagian lidah kita nggak datang, yang penting wajah kita ganteng. Para bapak dan ibu dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua lagi kumpul di taman surganya Allah. Siapa orang yang kumpul di taman surganya Allah, mudah-mudahan dia masuk surga. Apalagi cinta sama Nabi Muhammad. Hari ini kita sama-sama memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang penuh dengan berkah, sebab di bulan ini dilahirkannya sosok insan kamil Muhammad bin Abdullah. Ini kalau bulan maulid, Bu, berkahnya itu tukang dagang semuanya pada laku, Bu. Iya, mau balik apa lagi tuh? Yang namanya ustadz kan beseknya 2. Iya. Nah,
Luar biasa, dagangan pada laku, Bu. Mobil khusus Abang Sound System. Sound system. Iya. Ini saya yakin nggak cuma di sini doang, panggilan banyak. Makanya kita doain mudah-mudahan Abang Sound Systemnya masuk surga sama sound-soundnya, amin. Kali di surga bisa dangdutan kita, Bang. Dan luar biasa acara di sini nih banyak banget ibu-ibunya. Cuma bapak-bapaknya juga banyak ya. Banyak. Maklum aja Pak, emang kalau acara banyaknya ibu-ibu. Udah mana bajunya warna-warni itu. Warnanya yang kuning, ungu. Emang luar biasa kalau ibu-ibu setiap PHBI, acara Muharram, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya itu gamis ganti-ganti Ibu ya. Iya, gamis ganti-ganti. Sampai kadang-kadang pada ngutang tuh baju. Mana botas gede-gede banget lagi. Dikirain buat catatan ya. Gak taunya buat bungkus makanan gitu. Gak apa-apa Bu, ibu saya gitu juga sama. Kalau pulang ngaji dipanggilin saya. Doni, Dion, dia coba cek dalam tuh tas mama tuh. Pas dilihat ada jeruk Bu, ada salak, sampai kadang-kadang pisang pada benyek gitu bertumpuk sama ibu saya. Udah penuh tasnya. Artinya kita kumpul kayak gini membawa berkah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita rayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Alamin. Makanya kita kumpul hari ini biar sama-sama ngaji. Biar kita kenal dengan Rasulullah. Karena gimana kita mau cinta, gimana kita mau sayang, gimana kita mau ittiba'u Rasul kalau kita aja belum kenal dengan baginda Rasulullah. Betul apa betul? Mustahil orang yang cinta tidak kenal siapa yang dia cinta. Lah siapa mau dicintain nggak kenal orang. Ibu dulu sebelum nikah sama suami kan kenal dulu, betul nggak? Melihat dulu, kenal dulu, tahu wataknya aslinya semua gimana, akhirnya tumbuh rasa cinta. Kurang lebih kayak gitu analoginya. Kalau orangnya nggak kenal gimana mau cinta? Cuman zaman ibu sama zaman Doni Dion beda Bu. Kalau zaman sekarang Bu, anak-anak muda mainnya udah media sosial semua. Akhirnya cowok, cewek zaman sekarang mau cari jodoh, cari pacar lewat sosial media, ujung-ujungnya ketipu sama foto profil. Foto profilnya mah bening, bagus. Foto profilnya mah mulus. Foto profilnya mah halus. Pas giliran ketemu kayak makhluk halus. Lah bocah Indonesia pengen gaya-gayaan kayak orang barat. Kenapa tuh? Pakai baju crop top segini pusernya kelihatan, lah mana puser bekas cacar. Ya iya. Pakai celana pendek Bu, betis digawuk pada ngebul. Ya iya. Nggak pantas banget. Jangankan yang muda-muda, ibu-ibu juga semuanya udah pada pegang media sosial semua, betul nggak Bu? Kayak tadi pas kita nyampe nih, pada megang HP, foto-fotoin, videoin kita itu kan buat dimasukin ke status WA itu. Ya Bu ya? Iya. Nanti nulis captionnya lagi dengerin ceramah Ustadz Kembar Ganteng. Gitu. Jadi kalau kita pengen cinta dan sayang dan rindu kepada baginda Rasulullah, harus kenal dulu siapa itu baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu, beliau itu adalah sosok yang sangat mulia, manusia agung yang begitu sempurna. Beliau Rasul Bu, tapi pangkatnya lebih tinggi daripada 313 Rasul. Tapi ba'du riwayah, dalam riwayat yang lain dinyatakan 315 Rasul. Beliau Nabi, pangkatnya juga lebih tinggi daripada 124.000 Nabi. Basyarun nakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Makanya Rasulullah beda Bu. Namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu artinya yang terpuji, yang dimuliakan. Sangat mulia baginda Rasulullah. Makanya saya mau nanya sama ibu, Bu, Rasulullah punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 3 laki-laki namanya siapa Bu? Ahmad Dhani punya anak 3 cowok, namanya siapa? Apa lu kenceng banget itu. Harus kenal dulu. Makanya kalau zaman dulu kita ada lagunya tuh, putra putri Nabi
ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama, pamannya bernama. Itu jadi kenal tuh, kenal sama anak-anaknya Rasul. Dan Rasulullah beda sama kita, Bu. Dan Rasulullah penutup para nabi, khataman nabiyyin. Jadi kalau ada orang zaman now, zaman sekarang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul terakhir, jangan percaya, Bu. Ya kan kadang-kadang kita semua ada orang ngaku-ngaku sakti, ngaku-ngaku nabi, rasul, ada aja pengikutnya. Jangan percaya, Rasulullah penutup para nabi. Namanya enak dibacain sholawat. Ya Habibi ya Muhammad. Enak gak, Bu? Enak. Namanya kita bawain sholawat enak. Hati tenang, dapat pahala. Jadi jangan percaya kalau ada orang ngaku-ngaku nabi. Coba kalau zaman sekarang ada orang ngaku nabi, namanya Asep, dibacain sholawat juga agak enak. Ya Habibi ya Asep. Ya, nggak dapat syafaat yang ada, kagak pantas banget ya. Makanya perlu kita mengenal baginda Rasulullah. Nah, apa yang membedakan kita dengan baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah itu makan, tapi makannya Rasul sedikit. Baginda Rasulullah itu tidur, tidurnya baginda Rasul pun sedikit. Baginda Rasulullah wajahnya, Bu, tampan, tapi nggak pakai filter Instagram. Beda sama kita. Kalau kita mah dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit lupa, dikit-dikit maksiat. Lama-lama kepala sakit karena sering bobo cantik, hati resah karena hidup gak tenang, karena banyak utang, perut sembelit, akhirnya sering cepirin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gali. Kita makan nggak, Bu? Makan. Rasul juga makan. Bedanya apa? Rasul mah makannya sedikit. Kita juga kadang ngakunya sedikit makan. Iya. Tapi sedikitnya kita berapa? 2 piring kadang-kadang ya. Yang ngebedain apa tuh? Yang ngebedain adalah rasa bersyukurnya kepada Allah. Kadang-kadang kita mah makan dikit, juga makan tiap hari, betul ya, Bu ya? Tiap hari makan, tapi ngakunya nggak pernah makan. Jarang kita mau Rasul, makannya sedikit. Kadang-kadang perutnya sampai ditambal pakai batu karena saking laparnya, tapi bersyukurnya sama Allah yang sangat luar biasa. Tuh bedanya sama kita. Makanya kalau kita mau lihat, Bu, itu Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi, itu kalau makan itu nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap, Bu. Kenapa? Menjaga perutnya supaya nggak terlalu kenyang. Kalau orang kenyang bawaannya ngantuk ya, Bu ya. Mau ibadah juga ngantuk, susah. Jadi makan nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap. Ustadz, saya mau ngikutin, boleh nggak? Oh boleh, Bu. Nanti ibu pulang dari sini, ibu makan di rumah nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap. Tapi 1 suapnya 1 suapan normal, Bu. Ya Ustadz 9 suap, tapi saya 1 suapnya tangannya segini, nggak benar. Sama ya aja. Makanya biar berkah makan tuh baca Bismillah. Kata Nabi, setiap perkara yang diawali tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus barokahnya. Maka apapun, segala kegiatan apapun kita baca Bismillah paling enggak deh, Bu. Makanya saya kasih tahu, Bu, kalau ada orang sekarang nih dia makan kagak baca Bismillah, pasti besok dia lapar lagi tuh. Oh ya besok katanya. Besok lapar lagi. Jadi biar kita contoh, Bu, baginda Rasulullah. Padahal kalau kita lihat di sejarah, baginda Rasulullah itu sosok yang begitu mulia, yang udah Allah jamin masuk ke dalam surga. Tapi Rasulullah hidupnya sangat sederhana. Rasulullah sebagai khalifah saat itu
Tapi pakaian kebesarannya bukan jubah mewah yang sampai menyeret ke jalan, melainkan jubah yang penuh dengan tambelan. Rasulullah sebagai khalifah saat itu, tapi tempat tidurnya bukan ranjang empuk mewah yang harganya berjuta-juta, melainkan hanya pelepah kurma. Rasul beda sama kita. Kita mau udah enak-enaknya aja semua, Bu ya. Tapi Rasulullah bukan orang miskin. Rasulullah orang kaya. Cuman Rasulullah memilih untuk hidup sederhana. Mana buktinya Rasulullah orang kaya? Rasulullah, Bu, itu pengusaha ulung, pengusaha bisnismen yang luar biasa. Ketika Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, maharnya dikasih berapa? 20 bakroh, unta muda betina. Satu untanya harganya sekitar 50 juta zaman dulu. Zaman sekarang mungkin udah mobil, Bu, mobil yang paling mahal. Nabi ngasih 20, belum sama dirham, emas dan lain-lain sebagainya. Itu Nabi orang kaya apa orang miskin kalau begitu? Kaya. Cuman Rasulullah pengen hidup sederhana. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul pernah doa begini, Bu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti di yaumil akhir bersama orang-orang miskin. Bu, pernah nggak ibu tiap habis sholat baca doa kayak gitu? Kagak. Jangankan doa begitu, ngaminin aja ogah ngaminin. Barusan kita baca Allahumma ahyini miskinan, kagak ada yang amin di sini. Beda doanya. Beda ya. Harusnya begini. Gimana? Ya Allah, jadikanlah kami semua yang kumpul di tempat ini, Engkau berikan kekayaan yang berlimpah. Notat pada amin duluan, Tat. Agak di komando juga. Otomatis ya. Emang bener ya, Bu ya? Emang kalau nggak ada duit mah pala puyeng ya, Bu ya? Iya, emang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, bener. Sama, Bu, kayak teman saya baru nikah pas banget tanggal tua, cerita sama saya, Tat, kenapa? Istri saya lagi tanggal tua, aromanya cuek banget, kenapa emangnya? Saya minta tolong bikinin kopi ke dapur, itu istri bikinin kopi ke dapur sambil ngaduk-ngaduk kopi, ngomong ngopi, lihat tuh gulanya ada beragam loh, kopinya ada apa enggak loh, dari pagi sampai siang gue guleran baik di rumah, kemana kek cari kerja kek? Ada nggak ibu-ibu di sini yang kayak begitu? Agak ada di sini mah. Di sini mah ibu-ibunya semuanya ibu-ibu solehah. Ini mah ibu-ibu kampung sono ya? Iya, kampung sono. Kampung sono. Cuman orang kampung sononya lagi pada ngaji ke sini. Tuh Rasulullah luar biasa. Ini mengajarkan kita untuk banyak bersyukur. Kita makan kadang-kadang bersyukurnya sama Allah kalau dikasih rezeki yang sifatnya materi doang, betul nggak, Bu? Dapat duit, dapat gaji, baru kita bersyukur, betul nggak? Kadang kita suka lupa. Ini ibu-ibu, bapak-bapak kumpul hari ini duduk semua dikasih nikmat sehat sama Allah, itu rezeki bukan? Rezeki. Coba nih, kita umpama rumahnya mewah, uangnya banyak, kendaraan banyak, tapi badan gak sehat, penyakitan mulu, nikmat apa enggak? Enggak. Mau makan apa-apa aja lidah terasa pahit, betul nggak? Mau jalan-jalan holiday sama keluarga nggak bisa, ujung-ujungnya uangnya habis buat berobat mulu, betul apa betul? Ibu, sekarang kita punya mata masih bisa ngelihat, itu rezeki bukan? Wah, kuping kita masih bisa ngedenger nih, sekarang lagi ceramah, itu rezeki bukan? Maka semua nikmat yang Allah kasih sampai detik ini, ibu duduk di sini dalam keadaan sehat, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, Bu, ada orang yang nggak bisa duduk, sakit pantatnya. Cuman diambil dikit doang nikmatnya sama Allah, udah aduh-aduhan. Jangankan itu, iya, bibir kita sariawan aja udah nggak enak banget, udah kagak enak banget. Maka bersyukur kepada Allah terhadap hal yang sedikit, maka Allah akan menambah nikmat yang paling banyak. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah. Ayatnya kita udah sama-sama tahu, surat Ibrahim ayat 7. Kata Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang banyak maupun sedikit, pasti Allah akan tambahin nikmat buat kita. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, baik sedikit ataupun banyak, baik dari lisan ataupun dari hati, nggak bersyukur atas pemberian Allah, maka azabku sangatlah pedih, kata Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi biar ibu nanti pulang dari sini kita tambahin rasa syukurnya sama Allah. Umpamanya ibu punya suami kerjanya ngojek, walaupun sehari cuma bawa uang 7 juta, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu besok pulang ngojek bawa uang 20 juta. Pulang ngojek kenceng banget mau 20 juta. Kan pulang ngojek motornya dijual. Pulang-pulang jalan kaki dong. Walaupun rumah kita masih ngontrak, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu nanti pada waktunya bisa beli rumah yang mewah. Walaupun saat ini kita masih hidup sederhana, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu besok pada jadi orang kaya. Doni Dion pulang ceramah kagak bawa apa-apa, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu pulang dari sini dapat amplop besek sama buah. Emang mah biasanya bu, kalau Doni Dion pulang ceramah ada aja tentengannya biasanya. Kalau di sini nggak ada mah ya nggak apa-apa. Namanya sama Pak Ustadz Karya mah bu kayak orang tua sendiri. Cuman selagi masih bisa Ustadz terus usahain nanti ya. Gak ada siapin. Terusin. Baginda Rasulullah apalagi membedakan dengan kita sama baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah punya sifat syadidal haya wat tawadu. Baginda Rasulullah itu orangnya sangat pemalu dan juga rendah hati. Jadi Rasulullah orangnya sangat pemalu bu. Pernah satu ketika baginda Rasulullah itu lagi naik ke atas Ka'bah, mau ngebetulin itu kiswah, kain penutup Ka'bah tuh. Nggak sengaja begitu Rasulullah naik ke atas Ka'bah, jubahnya, gamisnya Rasulullah itu ketiup angin. Sehingga kelihatan betisnya baginda Rasulullah sama sahabat yang ada di bawah. Akhirnya Rasulullah turun dari atas Ka'bah dengan perasaan yang sangat malu sampai wajahnya memerah. Padahal cuman betis bu, bukan aurat laki-laki. Dan yang ngelihat juga sahabatnya laki-laki. Tapi Rasulullah sangat malu karena nggak sengaja dilihat sama sahabat. Tapi coba kita cek zaman sekarang, anak-anak muda urat malunya udah pada putus semuanya. Betul apa betul? Iya bu, coba aja kita cek. Anak muda zaman sekarang umur 20, 21, 22 pakai baju adiknya umur 5 bulan. Betul nggak bu? Iya. Kita kalau ngisi acara kemarin kan malam minggu tuh, iya. Di jalan bu, berangkat mengisi acara di mobil ngeliat dah. Laki-laki sama perempuan pacaran boncengan pakai motor ninja, ceweknya duduk di belakang sambil nungging banget. Ceweknya bajunya kan kecil. Itu baju mohon maaf kalau diturunin ke bawah atasnya kelihatan, dinaikin ke atas bawahnya kelihatan. Kita ngelihat begitu bu dari belakang. Mohon maaf. Kalau ngelihat yang kayak begitu bu, jangankan Doni Dion yang masih muda,
Bapak-bapak juga nih Bu, bapak-bapak kalau ngelihat yang kayak begitu pasti ngomong dalam hatinya. Apa yang bapak-bapak bilang? Iman sih saya kuat, tapi kalau imin endut-endutan tuh. Astagfirullah. Aduh. Habis gimana Bu ya? Katanya Bu, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Nah gimana? Makanya emang biar enak laki-laki itu menjaga pandangan, perempuan menjaga penampilan. Jadi dua-duanya seimbang. Benar, emang di zaman ini kita perlu jaga anak-anak kita Pak Bu. Tapi kita bangga, kita seneng. Iya. Kita kumpul acara di sini bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi remaja-remajanya juga banyak yang kumpul ngaji di sini. Alhamdulillah. Wanti-wanti banget Bu. Apalagi punya anak perempuan. Udah mulai ABG, mulai remaja, udah mulai kenal sama cowok. Zaman sekarang pacaran udah banyak yang nggak benar, betul nggak Bu? Iya. Kita lihat aja kalau pacaran dibawa ke tempat-tempat sepi. Laki-laki perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat sepi. Yang ketiganya setan. Itu setan ada yang ngebisikin tuh. Nama setannya setan uka-uka. Setan uka-uka. Itu Bu, setan uka-uka kalau udah ngebisikin bahaya banget. Apa yang dia bisikin? Yang uka aju, yang uka nana, lama-lama yang uka eha. Na'udzubillahimin dzalik. Makanya perlu kita jaga. Sekarang aja main HP dari mulai anak SD ya, pacar-pacaran anak SD kita lihat Bu, lagi duduk bareng pacaran, di chat ngomongnya apa manggilnya? Ayah bunda. Masih SD ayah bunda. Ada yang manggilnya Abu Umi. Iya. Itu makanya alay banget Bu kayak begitu Bu. Makanya jangan sampai itu kita harus wanti-wanti anak-anak kita. Ada acara pengajian kayak gini kita ajak. Biar kita kumpul bersama dengan orang-orang yang soleh, yang solehah. Karena bisa jadi ibu, bapak seneng ngaji kayak gini, seneng kumpul di acara pengajian kayak gini. Bisa jadi wasilahnya karena dulu bapak ibu kita suka ngaji. Betul apa betul? Makanya nular sama kita. Makanya biar anak-anak muda sekarang, biar pada anak muda yang jadi anak-anak muda yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Dan Nabi memiliki sifat rendah hati. Enggak Bu, Nabi mah enggak sombong. Padahal Rasulullah itu pangkat lebih tinggi daripada Rasul, daripada kenabian. Dijamin masuk ke dalam surga, terhindar daripada siksa api neraka. Dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang semua udah dihapus sama Allah. Tapi Nabi meskipun kayak gitu kagak sombong. Nah kalau kita mah kadang-kadang sombong banget. Baru punya tanah kayak baru 100 meter, lagi bangun, orang nanya, Pak ini tanah Bapak? Iya, emang mata lo buta apa? Nah, sombong banget itu tanah warisan dari nenek moyangnya. Maka dari itu kita harus contoh sifatnya Nabi. Syadidal haya wa tawadu. Nabi orangnya sangat pemalu dan juga rendah hati. Lalu yang ketiga, keistimewaannya Rasulullah sama kita, Rasulullah itu keringetan. Tapi keringetnya Rasulullah itu wangi Bu. Sampai keringetnya dijadiin minyak wangi. Ibu keringetan, saya juga keringetan. Semua Rasulullah juga sama keringetan. Cuman keringetnya Rasul sama keringet kita beda Bu. Nah keringetnya Rasul mah wangi. Nah keringet kita nah bau kecut. Nah iya. Kan kisahnya udah tahu kita. Iya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, itu singkat cerita Bu, baginda Rasulullah pada saat siang hari pergi ke rumahnya Anas. Ke rumah Anas baginda Rasulullah, kemudian sampai beliau tidur siang. Kondisi siang-siang panas. Beda zaman dulu sama zaman kita. Zaman kita mah ada AC, betul nggak? Ada kipas angin. Zaman dulu kan nggak ada AC. Rasulullah tidur siang karena kondisi panas sampai keringetan. Bercucuran keringatnya baginda Rasul. Tiba-tiba ibunya Anas yang namanya Ummu Sulaim itu kok mencium aroma yang sangat wangi dari dalam rumahnya. Dicari, ini dari mana wanginya nih? Ternyata wanginya berasal dari kamar yang di dalamnya ada baginda Rasulullah lagi tidur. Wanginya
keluar daripada keringatnya baginda Rasulullah. Melihat baginda Rasulullah bercucuran keringat, Bu, itu Ummu Sulaim langsung ambil kain. Nah, ini umpama ini. Langsung ambil kain Ummu Sulaim, Bu. Ambil kain, itu kain dielapin, Bu. Wajah Nabi. Ya ke sini juga nih. Kan bukan Nabi nih. Kan contoh, contoh. ibu-ibu. Iya, dielapin tuh, Bu. Sampai basah. Nggak dibuang. Kainnya diperas, keringatnya diperas, dimasukin ke dalam botol untuk dijadikan minyak wangi karena saking wanginya keringat baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah bangun, sadar, ditanya, "Ya Umma Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in?" Wahai Ummu Sulaim, kamu lagi ngapain? Ya Rasulullah, hadza 'arquka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Wahai Rasulullah, ya ini keringatmu. Keringatmu ini sangat wangi. Dan saking wanginya saya jadiin keringatmu ini minyak wangi. Dan ini adalah minyak wangi yang sangat wangi. Tuh, kata Ummu Sulaim. Jadi kalau ada parfum zaman sekarang, Bu, harganya mahal, jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta. Parfum doang itu kalah sama keringatnya Nabi doang, Bu. Saking luar biasanya wanginya. Makanya ntar ibu kalau di sini penasaran, begitu pulang ke rumah ngelihat suaminya keringetan, nah ibu ambil tisu. Nih tisu. Ibu ambil tisu. Begitu ngelihat suaminya, ibu elapin pelan-pelan ke wajahnya, badannya, semua dan lainnya. Jangan dibuang. Ibu peras, masukin botol, cium deh. Wangi apa? Oh pingsan. Oh beda katanya Ustaz. Beda. Makanya Rasulullah mah manusia tapi bukan sembarang manusia. Kita bisa nggak contoh kayak begitu? Susah, karena itu hanya dimiliki oleh baginda Rasul. Paling enggak kita mah contoh akhlaknya baginda Rasulullah. Innama bu'ithu liutammima makarima akhlaq. Tidaklah aku diutus di muka bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kita contoh akhlaknya Rasulullah di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan baginda Rasulullah punya sifat yang pertama, daimal bishri. Apa, Bu? Daimal bishri. Baginda Rasulullah itu wajahnya ceria sehingga daimal bishri, selalu menggembirakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baginda Rasulullah itu begitu, Bu. Ada orang tuh selalu digembirain karena wajahnya yang ceria, pembawaan dirinya yang tenang, yang senyum. Makanya para sahabat Nabi itu kalau udah kumpul sama baginda Rasul, Bu, betah. Nggak pengen pulang, nggak pengen pisah. Kenapa? Karena saking baginda Rasulullah memberikan ketenangan, kegembiraan bagi siapapun orang yang ada di dekatnya. Tuh baginda Rasulullah bisa kita contoh tuh. Makanya kalau kita lihat sekarang kan kita juga kayak gitu, Bu. Kita punya temen, ada temen yang bikin kita seneng, ada temen yang bikin kita kesel, betul nggak? Kalau ada temen yang bikin kita seneng, itu bawa manfaat buat kita. Begitu nongkrong nggak ada dia, rasanya tongkrongan sepi. Tapi kalau ada temen yang bikin kesel, yang kagak bawa manfaat, kalau dia ada di tongkrongan, bawaannya pengen cepet-cepet pulang aja udah. Artinya pendek kata, kita pun juga sama. Kita senang sama orang yang membawa manfaat, yang membawa kebahagiaan, dan kita pun benci, nggak suka sama orang yang membawa kerusakan atau pertengkaran. Tapi zaman sekarang malah kebalik. Iya. Apalagi ibu-ibu nih. Gimana tuh? Ada teman datang bawa gosip baru, seneng. Giliran teman ngasih nasihat, puyeng. Ada teman yang datang ngajakin gibah, betah. Giliran teman ngajak sedekah, ogah. Ada teman ngajakin shopping, semangat. Giliran teman ngajakin ta'lim, males banget. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak ada di sini mah ibu-ibu yang begitu, enggak ada. Di sini ibu-ibunya rajin ngaji semua. Rajin ngaji ya? Iya. Allah. Jadi enggak ada tuh yang pada doyan gibah, betul ya, Bu ya? Betul. Alhamdulillah. Kayak kita kalau mau nenamu di rumah orang, ibu umpamanya bertamu di rumah orang, orangnya orang kaya, ibu masuk ke dalam rumahnya, itu segala macam makanan ada, Bu.
Buah-buahan ada, mau apel, mau anggur, mau durian juga ada. Minuman semua dikasih, warna merah ada, kuning ada, hijau ada. Tapi begitu kita nenamu di rumah orang, itu tuan rumahnya ngasih durian bu sama kita, cuman mukanya cemberut aja, mukanya asem banget. Itu kira-kira durian jadi enak apa enggak? Jadi enggak enak. Apalagi ngasihnya mejanya beling, kasih beneng gitu kan. Kita bawaannya jadi nggak enak. Tapi coba ya, iya, maka dari itu sama. Artinya tidak membawa kebahagiaan. Betul. Tapi coba kita bandingin. Ibu datang ke rumah buat nenamu jadi tamu, rumahnya mah kecil. Ruang tamunya juga ya ala kadarnya bu. Kalau kita datang nenamu ke rumah dia nih, apa kita yang disajiin? Teh manis, pisang goreng, teh manis, singkong rebus. Tapi yang punya rumah ngasih singkong rebus, ngasihnya sambil senyum. Kita datang disambut mukanya senyum, ditanyain kabar gembira. Tuh kira-kira singkong jadi enak apa enggak? Enak. Jadi enakan nenamu ke yang ngasih durian apa ngasih singkong? Durian tetap. Iya. Iya bu. Iya. Karena ngasihnya senyum, yang punya rumahnya ramah, singkong jadi enak. Singkong rasanya apa bu? Rasa singkong. Masa singkong rasa durian? Singkongnya jadi enak karena yang ngasih ramah sambil senyum. Karena apa bu? Buat kita mah nggak penting sajian. Durian bisa kita beli, minum-minuman, makan-makanan bisa kita beli, tapi perlakuan baik orang lain itu yang paling utama. Betul apa betul? Betul. Makanya kita contoh akhlaknya Nabi, daimal bishri, senang untuk menggembirakan orang lain. Dan cara yang paling gampang buat kita bikin hati orang gembira adalah dengan senyum, dengan senyuman. Orang udah senyum aja bu. Mau banyak pikiran, kalau senyum juga kagak bakal kelihatan ada beban, betul nggak? Lagi banyak utang, kalau senyum juga kan kelihatannya kayak banyak duit aja ya bu ya. Iya, makanya kan kadang kita suka ngeliat bu, ada orang kok kayaknya hidupnya nggak ada masalah, kayaknya adem ayem aja. Bisa jadi masalah dia lebih banyak, cuman apa? Dia selalu senyum, jadi kelihatannya tuh happy, seneng, bahagia. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu juga kalau ngelihat suaminya lebih enak dilihatnya cemberut apa senyum bu? Senyum. Makanya kan Nabi juga bilang, wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling baik dengan istrinya. Nah, salah satu bentuk yang paling adalah dengan memberikan wajah senyum ceria. Betul, apalagi dipanggil istrinya pakai panggilan romantis. Oh iya, kayak baginda Rasul manggil Sayyidah Aisyah tuh romantis banget bu. Gimana panggilannya? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya agak kemerah-merahan. Bu, pernah nggak dipanggil begitu sama suaminya? Itu mah agak tuh, ini mah boro-boro katanya. Ya apalagi suami istri lagi bertengkar, istrinya keluar, emang istrinya emang wajahnya rada gelap, dipanggilnya sama suaminya, Hajar Aswad, lu mau kemana lu? Kadang-kadang malah begitu ya. Saking hitamnya Hajar Aswad dipanggil. Tapi kadang-kadang istri juga sama. Gimana? Romantisnya sama suami pas awal-awal nikah doang. Oh gitu. Betul nggak pak? Iya tuh. Iya. Ada lagi teman saya yang baru nikah udah sekitar 3 tahunan ngomong, Ustaz, itu istri saya dulu pas awal nikah beda sama sekarang. Kenapa? Romantisnya yang beda. Apa contohnya? Iya, begitu awal-awal nikah saya minta tolong diambilin minum, itu dia ambilin air minum lengkap banget, air segelas lengkap, pakai tatakan, pakai tutupan. Begitu punya anak satu, tatakan hilang. Begitu anaknya saya udah 2, tutupnya hilang. Begitu anak 3, gelasnya akhirnya ngajung-ngajung ambil sendiri. Makanya biar kita contoh bu, senyum.
Kita pasang nih, orang kalau udah kebiasaan senyum mau cemberut susah, betul nggak? Sebaliknya, orang kalau udah kebiasaan cemberut mau senyum juga susah. Dibandingkan cemberut nggak dapat pahala, mending senyum. Kita nih Bu, diri kita ini kayak Bluetooth tuh. Kita kalau senyum, orang lain ngelihat kita juga seneng. Kita ngebawa pengaruh yang positif buat orang lain. Kayak Doni Dion nih ya, naik dari tadi datang sampai di atas panggung ngomong ceramah mukanya senyum ceria. Makanya ibu-ibu saya perhatiin juga pada senyum baik, betul nggak? Betul. Coba kalau naik panggung muka kita udah cemberut aja. Iya. Ibu-ibu juga kayaknya pada cemberut, betul nggak? Iya, kayak gitu. Bahkan kita agama Islam ya, senyum itu adalah sedekah yang paling gampang. Kadang-kadang kita mau sedekah harta, duit lagi pas-pasan. Mau sedekah ilmu, jarang datang pengajian. Mau sedekah tenaga, badan udah tua rentan. Mau sedekah pikiran, lagi banyak beban. Maka sedekah yang paling gampang dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Alhamdulillah. Jadi udah senyum aja Bu. Cuman saya pesan, walaupun saya suruh senyum, yang penting ada orang yang lihat. Jangan sampai lo kemarin kata Ustaz Doni Dion katanya suruh senyum aja. Iya senyum, maksudnya biar ada orang yang lewat senyum gitu. Dalam, nah kan enak ya senyum begitu. Entah kalau ini mentang-mentang suruh senyum, pulang dari sini senyum aja. Akhirnya tetangga ngelihat itu ibu itu senyum-senyum udah lama kayak begitu ya. Ada yang bilang, itu kok habis ngaji sama Doni Dion jadi pada PA begitu nih. Tuh, jadilah manusia yang senang untuk menggembirakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah. Bisa kita contoh atau praktekin. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah punya akhlak, punya sifat layyinal janibi. Apa Bu? Layyinal janibi. Beliau punya perasaan, punya hati yang lembut. Baginda Rasulullah itu Bu gak gampang marah. Baginda Rasulullah gak gampang baper kayak kita. Kita mah kadang-kadang baru diceng-cengin dikit udah baper, betul gak? Iya, gak gampang baper baginda Rasulullah. Mau dijelek-jelekin, mau lagi ibadah dikasih kotoran unta, lagi berdakwah dicaci maki, gak marah baginda Rasulullah. Kalau kita makan enggak. Ada orang yang nyindir kita di WA, kita udah baper aja, kita udah marah. Makanya saya kasih tahu Bu, kita kumpul ngaji begini biar pulang bawa ilmu, betul nggak? Jadi kalau nanti besok ada orang yang ngejelek-jelekin kita, nggak suka sama kita, nyindir kita, biarin aja. Yang penting kita mah nggak begitu sama orang, betul nggak? Iya, hatinya harus lembut. Jadi luar biasa tuh. Jadi baginda Rasulullah mah dakwahnya juga lembut, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, dakwahnya dengan cinta bukan dengan caci maki dan hina. Coba kalau kita umpamanya ngasih tahu orang Bu, ibu-ibu makan doyan ngaji. Saya ceramah seperti ini ngingetinnya gampang. Kita punya teman nggak pernah ngaji, kita suruh dia buat ibadah, tapi kita ngomongnya keras, nggak lembut. Itu kira-kira dia mau ibadah apa malah kabur. Makanya kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Tuh kata Allah, Quran surat Ali Imran ayat 159. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah orang akan menjauh dari kamu. Ibu punya teman, bapak punya teman, ibu deh punya teman nggak pakai jilbab. Nasehatinnya kita dengan cara yang keras Bu. Ngomong begini, ya Allah umur udah tua, sampai sekarang belum pakai jilbab. Itu tuh dosa, nggak pakai jilbab, dosa, masuk ke dalam neraka lu semua. Nah, kira-kira kalau ngomong kayak begitu Bu, itu orang bakalan pakai jilbab apa kabur yang ada? Kabur.
Sama, umpamanya ada anak muda nongkrong mulu tiap menjelang maghrib, nasihatinnya kasar. Mas, udah waktunya maghrib sholat. Saya perhatiin nggak pernah sholat. Udah waktunya maghrib nggak pernah sholat. Nongkrong aja di sini. Sholat nanti diazab, dikubur, mampus, masuk neraka, matinya, matanya melotot semuanya. Kira-kira tuh dia omongin kayak begitu, Bu, dia mau sholat apa malah ngamuk? Ngamuk. Emang harus dakwahnya tuh pakai metode, pakai strategi. Kayak Rasulullah juga kan dulu awalnya dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Sampai situasi udah mulai aman baru terang-terangan. Kita juga sama nasehatin. Apalagi kalau kita nasehatin sama orang yang lebih tua, yang lebih muda. Tentu ada caranya, cara yang baik, yang bijak, dan juga cara yang lembut. Makanya kalau kita ngaji nih maulid, biasanya ibu-ibu kan suka ngaji di maulid tiba tuh ya. Kita suka baca tuh. Qalbuhu la yaghfalu wa la yanam. Allah, begitu kudunya mah. Pada diem baik. Ulang sekali lagi. Qalbuhu la yaghfalu wa la yanam. ولكن الخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tuh kita sering ngaji tuh di maulid tiba. Qalbuhu la yaghfalu wa la yanam. Baginda Rasulullah itu, Bu, hatinya nggak pernah lengah dan tidak pernah tidur. Walakin lil khidmatu ala dawami muraqib. Rasulullah itu selalu berkhidmat dan juga mengingat Allah. Apabila baginda Rasulullah itu disakitin, ya'fu wa la yu'aqib. Beliau selalu memaafkan dan gak pernah ngebales. Dan apabila Rasulullah diajak bertengkar, ada yang provokasi, baginda Rasulullah diem wala yujawib, gak pernah mau ngomong, gak pernah mau ngejawab. Sekarang pertanyaannya, modelan kayak kita bisa gak kayak begitu, Bu? Bisa gak? Bisa, cuman susah. Mungkin mah kita bisa, Bu. Sekali ada orang yang jelek-jelekin kita, ngehina kita, nyindir-nyindir kita, kita masih bisa ngebales dengan senyuman indah, bunga-bunga yang indah, kata-kata yang indah. 2 kali orang jelek-jelekin kita, ngehina kita, masih bisa kita lempar dengan senyuman indah, bunga-bunga yang indah. Tapi 3 kali orang ngejelek-jelekin kita lempar dengan bunga-bunga yang indah, sekalian pot-potnya lemparin ke mukanya, mampus kalian. Kita kan gitu ya. Kagak sabaran kita mah jadi orang. Makanya beda sama Nabi. Nabi hatinya lembut, nggak pernah marah. Kalau kayak kita gampang marah, betul nggak, Bu? Nah, iya. Makanya kan luar biasa. Orang yang kalau sering marah itu memang cepet tua, Bu. Sebab kalau orang yang tenang, yang senyum, itu sarafnya nggak tegang, sarafnya rileks, makanya wajahnya tenang aja, awet muda. Cuman kalau orang yang gampang marah, itu sarafnya tegang, Bu. Akhirnya apa? Bikin wajah jadi cepet tua. Karena ketika kita marah, maka wajah akan merah. Kalau wajah sudah merah, diri menjadi resah. Kalau diri sudah resah, maka akan berulah. Ujung-ujungnya naik darah, stroke dah. Nauzubillahimin dzalik. Makanya Rasulullah ngasih tips buat kita nih. Kan kita gampang marah. Kata Rasulullah, jikalau kita marah, maka tips yang pertama, bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Karena kata baginda Rasul, siapa orang yang pada saat marah lalu dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka niscaya akan reda kemarahannya. Lagi marah, a'udzubillah.
lagi resah, a'udzubillah. Hati lagi patah, a'udzubillah. A'udzubillah, maka setan akan nyerah. Alhamdulillah. Ustadz udah baca ta'awuz masih marah-marah juga. Masuk step yang selanjutnya. Step yang selanjutnya, Bu. Termasuk nih, ibu punya suami lagi marah-marah suaminya, Bu. Udah disuruh baca ta'awuz masih marah juga. Maka tips yang kedua, kalau sedang marah, ubah posisi. Ustadz, suami saya marah-marahnya sambil berdiri. Suruh ubah posisinya, suruh duduk. Supaya apa? Sarafnya yang tegang jadi rileks, suruh duduk. Ustadz, udah duduk Ustadz. Cuma marah-marahnya nggak berhenti-berhenti, masih marah aja. Yang selanjutnya, ibu rebahin suami. Nah, ibu rebahin. Ustadz, udah direbahin suaminya, tapi masih marah-marah juga. Kalau masih marah juga, ubah posisi. Maka tips yang selanjutnya, ibu ambil air. Bukan guyur. Main guyur aja. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah berwudu. Jadi ibu ngambil air, itu suami suruh wudu maksudnya. Karena pakai disiram lah makin ngamuk. Ya Allah. Jadi biar kita contoh tuh akhlaknya Rasul. Punya hati yang lembut, pulang ngaji kita jadi nggak gampang marah, amin. Amin. Kemudian akhlaknya apalagi baginda Rasul yang mulia, beliau punya akhlak, punya sifat wala ayyabin. Apa Bu? Wala ayyabin. Beliau tidak menganggap buruk sesuatu, beliau gak gampang mencela sesuatu, gak suka mencela orang, gak suka mencela makanan, gak suka mencela barang. Segala sesuatu di pandangan baginda Rasul selalu dianggap baik, gak pernah dianggap buruk. Sedangkan kita nih, kita kan suka mencela, betul gak Bu? Kalau kita mencela kan pakai mulut nih, mencela. Cuman zaman sekarang gak cuman pakai mulut, pakai jari juga bisa. Dapat ketikan nih Bu ya. Iya, karena kita hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya, dunia lain lagi. Memedi dunia lain. Dunia maya. Di dunia nyata kadang-kadang Bu, ya Allah, lisan kita suka nggak dijaga. Kayaknya nggak betah aja kalau nggak ngomongin orang, nggak mencela orang. Ada nggak yang begitu? Ada. Di dunia maya juga sama. Kayaknya nih jari gatal banget kalau nggak nyindir-nyindir orang. Udah bikin grup lagi buat ngomongin orang. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya kita koreksi dah, jangan pakai nunjuk satu sama lain. Jadi emang ini lisan kita Bu, bisa nyelamatin kita, bisa juga ngejorokin kita. Kata Nabi, ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan. Tidaklah sesuatu yang Allah ciptakan paling sempurna pada diri manusia kecuali nih lisannya. Sebab lisan yahdi ilal jannah, yahdi ilal nar. Lisan bisa nyebabin kita masuk ke dalam surga, tapi lisan juga bisa nyebabin kita masuk neraka. Makanya kalau kita mengaku umatnya baginda Rasul, kita cinta sama baginda Rasul, kita harus menjaga lisan. Sekarang juga sama, jari kita jaga. Sebab Bu, yang namanya lisan ini mah banyak penyakitnya, betul nggak? Betul. Kadang-kadang kita nggak sadar penyakitnya nih. Udah kena penyakit lisan nggak sadar. Apa contohnya diantaranya? Lisan punya penyakit yang pertama, kadzib, suka berbohong. Orang kalau udah kebiasaan bohong, mau jujur susah, betul nggak? Orang kalau udah kebiasaan bohong, untuk menutupi kebohongannya pasti bohong lagi, betul apa betul? Betul. Lalu yang kedua, penyakit lisan, ghibah, suka ngomongin orang. Kadang-kadang pagi-pagi belum sarapan nasi udah ngomongin orang. Nah, ghibah tuh Bu, diibaratin seperti makan bangkai daging saudaranya. Jadi nggak ada yang positif. Kalau kita ngomongin kejelekan dia, negatif. Kalau itu fakta, itu ghibah. Kalau itu dusta, maka itu namanya fitnah. Makanya Bu, ghibah itu penyakit menular.
Sama kayak penyakit medis, batuk, pilek nular, gibah juga nular. Siapa orang yang kumpul di antara orang-orang yang gibah, pasti dia bakal ngikut juga. Dan ketika dia nggak ada di tongkrongan gibah, dia yang akan diomongin nanti. Jadi emang kalau tukang gosip begitu, Bu. Maka jauhinlah daripada kayak hal-hal seperti itu. Kemudian apalagi penyakitnya? Namimah, suka ngadu Domba. ngomong di sini beda, ngomong di sana beda. Tujuannya apa? Biar sesama saudara saling berantem, saling musuhan, alias ular berkepala Dua. Terus apa lagi? Hasad, iri, dengki. Emang awalnya tuh penyakit hati. Cuman keucap dari lisan. Nggak seneng sama orang, sama tetangga, dia update status. Nggak seneng, dia nyinyir. Tuh hasad. Contohnya gimana? Tetangga beli kulkas baru, ya dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor baru, waduh dia yang kepanasan. Tetangga sebelah lagi renovasi rumah, Dia yang kesempitan loh. pas giliran tetangga kesusahan, Dia yang kesenengan. Jadi kalau orang hasad, iri, dengki itu seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Makanya jagalah lisan. iya. Biasanya Bu, caranya gimana ngeceknya nih? Cara ngeceknya, ngecek hati kita. Karena apa? Apa yang selalu terucap daripada lisan biasanya apa yang tersimpan di dalam hati, betul nggak? Betul. Makanya Rasul ngasih tahu hati itu faidza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau hatinya bagus bersih, maka seluruh tubuhnya pun bersih, termasuk ucapan yang keluar pun juga yang baik-baik, betul nggak? Betul. Faidza fasadal jasadu kulluhu. Kalau hatinya rusak, kotor, banyak penyakit hati, maka seluruh tubuhnya pun akan kotor. Apa yang keluar daripada lisan kita pun juga ucapan-ucapan yang tidak baik, betul apa betul? Betul. Maka perbaiki hati kita nih, hatinya diperbaikin sehingga apa yang keluar dari lisan yang baik-baik. Sebab lisan ini bahaya, Bu. Coba kita cek berapa banyak gara-gara lisan orang tua yang sering berantem sama anaknya, betul apa enggak? Nih gara-gara ini berapa banyak suami sama istri juga pada berantem, betul nggak? Gara-gara ini, Bu, banyak sesama saudara kita muslim yang akhirnya pada saling bunuh-bunuhan, betul apa betul? Makanya nih, lisan yang paling nggak bisa dipercaya nanti pada saat di yaumil akhir. Makanya kalau kita ngaji kan kita sering baca tuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kelak nanti pada saat di yaumil akhir, mulut-mulut kita dikunci sama Allah. Kenapa? Yang namanya mulut nih sering bohong, nggak pernah benar, dikunci. Tapi kedua tangan dan kaki kita yang akan diberikan pertanggungjawaban atas apa yang selalu kita lakukan pada saat hidup di dunia. Maka ketika kita masih hidup di dunia, jagalah hati dan juga lisan kita. Jagalah hati, jangan kau nodai, agar terhindar dari penyakit hati. Jagalah lisan, jangan kau mencela, supaya kita masuk ke dalam surga. Ajib. Mantap nggak, Bu? Mantap nggak? Mantap lah, juara Asia nih. Sombong amat. Terusin. Apa jam berapa saya? Apa maghrib? Maghrib. Iya. Kita mah sebenarnya bisa aja. Sampai Isya juga bisa. Cuman besok ada yang nanya. Apa tuh? Kemarin undang Nonidion dia anjatan sampai jam berapa? Sampai mampus dia. Apa saking capeknya disuruh terus mulu sama mama. Tuh, wala ayyabin. Rasulullah pernah mencela. Nah, kita ikuti akhlaknya baginda Rasul. Kata para ulama, kalau pengen lisan berkah, maka jaga yang 4. Yang pertama, lisanun likathratiz zikri. Perbanyak lisan untuk berzikir. Kalau zikir kita dapat pahala, hati kita juga tenang.
Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Enak gak Bu? Enak, lebih tenang. Banyakin berzikir, mengingat Allah. Lisan yang digunakan untuk selalu mengingat Sang Khalik, maka mustahil lisan kita digunakan untuk mencela kepada sesama makhluk. Kemudian yang kedua, kalau pengen lisan kita berkah, lisanun likathrotid doa. Banyakin lisan kita untuk berdoa. Doa yang banyak, doa yang baik-baik. Doa mah jangan nanggung-nanggung, minta yang banyak sama Allah, betul nggak? Betul. Dan doa jangan hanya buat diri kita doang sendiri. Orang tua kita, suami, istri, anak, seluruh kaum muslimin wal muslimat, doain semuanya. Banyakin berdoa kepada Allah. Sebab lisan yang digunakan untuk selalu berdoa, mustahil lisan kita digunakan untuk mengucapkan perkataan yang sia-sia. Lalu yang ketiga, lisanun likathratin nasihat. Perbanyak lisan untuk memberikan nasihat. Ibu-ibu kan rajin ngaji ini Bu, ilmunya udah banyak. Perbanyak lisannya untuk ngasih nasihat kebaikan sama orang, itu lebih manfaat. Kemudian yang keempat, kalau pengen lisan kita berkah, lisanun likathrati tilawatil Quran. Banyakin lisan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Cuman emak-emak pengajian sini mah kita yakin apa tuh? Bacaan Qurannya juga, ngajinya juga jago. Hafalannya banyak. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Kita boleh tes nih. Kita mau tes dulu. Ya. Ente nggak percaya kan? Nggak percaya. Coba kita tes nih. Ibu-ibu bisa lanjutin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Calon-calon bidadari surga. Masya Allah. Udah jago kan? Iya. Nah sekarang gantian, bapak-bapaknya jawab Pak. Iya. Nah bapak-bapaknya coba ya. Jadi nanti saya baca, bapak terusin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Mangga. Allah. Enak banget tuh, itu jawaban singkat. Iya. Hamba bapak nggak asik ya. Sama ibu lagi aja. Coba terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. TOP BGT. Apaan Bu? Top banget. Jangan salah, itu bapak-bapak bisa sebenarnya. Oh bisa juga. Cuman kan karena lagi kumpul banyak ibu-ibu jadi malu, jadi tawadu bapak-bapaknya. Oh sebenarnya bisa ya? Bisa. Maka coba nih pengen kita tes lagi. Kalau ini pasti bisa. Yang wallahu alam kita coba dulu. Cuman kayaknya bisa nih, insya Allah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Al-Baqarah dilahap loh. Nah ibu juga sama. Luar biasa ini. Luar biasa. Cuman tadi katanya dapat bocoran dari Pak Ustadz Karya. Apa bocoran? Katanya ibu-ibu pengajian di sini pada jago-jago bahasa Arab semua. Iya. Emang dari pas tadi kita datang juga kita ngeliatin ibu-ibunya wajahnya Arab-Arab semua nih. Arab maklum.
Emang Cuman begitu? pada jago katanya. Kita biar yakin, biar percaya, kita tes dulu ibu-ibu. Tes aja di sini Iya. bisa apa enggak? Nanti saya baca, ibu-ibu jawab ya Bu ya. Saya pengen tahu nih, katanya ibu-ibu jago bahasa Arab. Iya kan ibu-ibu majelis ini. Iya. Babun pintu, hajarun batu, hidaun sepatu, wahidun. Oh iya benar Ustaz, jago juga ya. Jago ibu-ibunya ternyata. Kalau sekali nggak percaya, saya Coba 2 kali. coba. Iya dong. Yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yukhayyibu kecewa, isnaini. Masya Allah benar. Ini mau jadi kita yang takut. Iya. Coba 3 kali. Coba sekali lagi. Sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga talatatun. Subhanallah. Luar biasa. Baru Luar kali ini. biasa Ustaz. Baru kali ini kita ngaji, ibu-ibunya pada jago bahasa Arab semua. Alhamdulillah. Mantap emang nih ya. Nah, makanya luar biasa. Makanya kan kita kumpul ngaji kayak gini, saya mau nanya, ini kita kumpul kayak gini seneng apa enggak, Bu? Seneng. Kita kumpul ngaji kayak gini jadi makin cinta sama baginda Rasulullah, betul nggak? Kita jadi makin kenal dengan sama baginda Rasulullah. Habis gimana? Kita baca kitab bahasa Arab, baca rawi bahasa Arab, kadang-kadang kita kagak paham, betul nggak? Baca Sirah Nabawiyah, bukunya udah tebel banget, sebelum baca udah ngantuk duluan. Emang paling enak kumpul ngaji kayak begini, ada ustadz, ada kiai, mau balik semuanya menceritakan tentang kisahnya baginda Rasulullah. Kita kumpul di sini mendengarkan dan bisa mengambil manfaat, serta Rasulullah kita jadi insuri tauladan buat kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kurang kompak jawab Allahnya. Kurang semangat Bu. Ulang sekali lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terus Cakep. Mana nenek belakang nggak kuat maksain. Tuh kata Allah, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, ibu cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Sayang nggak sama Rasulullah? Pengen nggak dapat syafaat dari baginda Rasul? Pengen. Kenapa sih kita kok harus cinta dan sayang sama Rasul? Karena Rasul pun melakukan hal yang sama. Baginda Rasul pun amat sangat cinta dan sayang sama kita. Bahkan sayang dan cintanya Rasul pun melebihi kita umatnya. Sayang dan cintanya Rasul kepada kita, Bu, itu dibuktiin. Dibuktikannya lewat apa? Kita umatnya baginda Rasul kelak nantinya akan masuk ke dalam surga. Amin. Tahu dari mana? Rasulullah bersabda dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Amin. Salah mulu. Ulang sekali lagi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Allah. Kamu mau ngerjain aja Ustaz gitu. Tuh kata Nabi, Bu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti pasti akan masuk ke dalam surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ibu pengen enggak masuk dalam surga? Ente mau masuk surga? Ya mau lah. Kita semua pengen mau masuk ke dalam surga, mau banget malah.
Tapi Nabi bilang kecuali yang enggak mau. Sahabat nanya, ya Rasulullah, emangnya siapa yang enggak mau masuk ke dalam surga? Kata baginda Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa orang yang tidak taat kepadaku, maka dia orang yang kagak mau masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Diajak ngaji enggak mau, diajak salat, bayar zakat, baca sholawat. Tuh pada kagak mau semuanya. Mudah-mudahan kita semua jadi umatnya Nabi biar semuanya pada masuk surga. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar mendapat tempat di syurga. Semuanya salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang. Hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang imannya menang. Semuanya salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jeng 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 jeng. Ya ilah, lemes amat yang depan doang nih. Iya, udah gitu lemes. Jeng 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 jeng. Ulang sekali lagi yang kompak. Ala yasin habibillah. Jeng 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 jeng. Nah begitu dong. Terusin ini, terusin bu. Terusin. Minum dulu kali, minum dulu. Iya. Nah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah bu. Air putih ada, iya. Kopi ada, iya. Kuenya nggak ada, iya. Enggak. Ini air putih ada, kopi ada, cemilannya tisu. Alhamdulillah. Ya, pakai tumpah lagi bu. Tumpahin lengket. Enggak ada sarung saya. Soalnya saya grogi diliatin sama neng-neng di sebelah sana bu. Haus pak. Terusin bu, terusin. Cinta sama Nabi Muhammad. Pengen masuk ke dalam surga. Pengen bu, pengen. Tadi tuh baginda Rasulullah cinta sayang sama kita, dibuktiin kita nanti masuk ke dalam surga. Masuk surganya juga eksklusif bu, bukan surga yang ecek-ecek VIP. Coba cek hadis qudsi, dikatakan wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Diharamkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga duluan. Amin. Terus kita nih yang ngaku cinta, yang ngaku sayang sama Rasul,
apakah kita udah membuktikan cinta dan sayang kita? Kalau belum, kita buktiin. Mulai yang hari ini kita ngaji, kita buktiin. Banyak cara untuk membuktikan kita cinta dan sayang kepada Rasul. Salah satunya adalah dengan selalu kita sebut nama baginda Rasul dengan memperbanyak bersalawat. Maka saya mau nanya, yang memerintahkan kita untuk bersalawat itu siapa, Bu? Allah apa Rasul? Yang memerintahkan kita bersalawat yaitu Allah Subhanahu. Ayatnya kan kita udah suka baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu limu taslima. Tuh, Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ini kita semua, Bu, yang kumpul, bersalawatlah kamu pada Nabi, kata Allah, dan sampaikanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi salawat udah sama Nabi. Yang perintahin salawat siapa, Bu? Allah. Salawat kita baca mau yang kayak gimana aja boleh, Bu. Mau salawat yang diajarin ketika sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Kata Rasul, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca mau pakai Sayyidina Muhammad bagus, boleh. Gak pakai Sayyidina gak apa-apa, gak ada masalah. Terus salawat yang lain lagi boleh apa enggak? Boleh. Salawat badah boleh enggak? Boleh. Salawat nariyah boleh enggak? Boleh. Salawat munjiat boleh enggak? Boleh. Salawat dustur boleh enggak? Boleh. Salawat tibbul qulub boleh enggak? Boleh. Hayul hadi boleh enggak? Boleh. Salawat busyra boleh enggak? Boleh. Banyakin pujian. Banyakin baca salawat biar kita makin cinta sama Nabi Muhammad. Cuman Ustadz, kalau kita baca salawat, kalau baca di zikiran doang, saya kadang-kadang suka ngantuk, Ustadz. Ngantuk, boleh ya? nggak kalau baca salawat tuh pakai syair dilaguin? Boleh dong. Boleh, itu lebih enak. Lebih enak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Enak nggak, Bu? Enak. Buat ibu-ibu juga sama. Nanti pulang dari sini, ya, kali ada ibu-ibu yang datang. Tadi dulu Ustaz, ada yang nanya. Ini Ustaz, saya baru lahiran anak, saya sambil gendong bayi, saya boleh nggak salawat? Boleh. Boleh. Biasanya kan kalau itu kita selalu baca tuh ya. Indung indung kepala lindung, hujan di ubik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung sandung. Nah, itu diganti ke salawat lebih cakep, Bu. Gimana tuh? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Enak, Bu. Anak masih pada kecil, kita udah dengerin, udah kasih ke telinga mereka nama Nabi Muhammad. Jangan kayak tetangga saya, Bu, masih kecil nyanyinya lain. Nyok, kita nonton onde nyok. Kapan anak? Iya, Bu. Jadi libatin Allah dan juga Rasulnya dalam kehidupan kita. Mungkin barangkali ada nanti pulang dari sini. Apa? Ibu-ibu yang nanya, nyamperin. Apa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa? Saya ibu-ibu dari Anjatan. Iya. Kenapa? Saya biasanya kan suka masak, suka nonton Indosiar. Kenapa tuh? Nonton Nonton apa? dangdut. Oh, dangdut. Iya. Terus
Saya kan jago lagu dangdut. Oh bisa lagu dangdut? Bisa dong. Coba gimana? Sepenuh hati padamu, Cakep juga tuh. ku cinta dengan jiwa. Enak gak bu? Enak gak? Enak, bisa kita ikut lidah nih. Jangan. Ntar saya harus kerido kita. Oh iya. Begini Pak Ustadz. Nah, ya udah jalan doang lah ibu-ibu. Soalnya Pak Ustadznya ganteng, saya gemes jadinya. Gitu. Gimana? Jadi di rumah kan suka dangdutan sambil masak tuh. Kemarin dengar ceramah Pak Ustadz katanya boleh salawatan pakai irama. Boleh nggak pakai irama dangdut? Nggak masalah kalau salawat mah. Boleh. Iya. Nah jadi buat ibu-ibu nih yang demen dangdutan bu, yang nontonnya Indosiar mulu dari pagi sampai sore, filmnya Ku Menangis. Betul nggak bu? Acaranya kan azab ya. Malamnya acara dangdut. Nyanyi bu, lagu dangdut ganti ke salawat pakai irama dangdut, makin cakep, dapat syafaat, enak hati kita adem. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, al-fatayaji atalami, ya uhailal judi wal karami, al-fatayaji atalami, ya uhailal judi. Enak nggak bu? Enak, saking enak kata goreng tempe pada gosong. Fokus sama Iya. salawat. Cuman nggak apa-apa bu, walaupun gosong kasihin aja ke suami. Nanti suami ibu nanya, Neng ini kenapa goreng tempe sampai gosong begini? Ibu jawab, maafin ya Kang, soalnya saya goreng tempe sambil selawatan. Apa kata suami ibu? Nggak apa-apa deh gosong, hitung-hitung saya makan tempe selawat. Jadi nggak marah tuh. Iya. Nggak lama datang lagi ibu dari kandang sapi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Emang mama datang nyubit-nyubit begini ya? Maksudnya ganteng. Aduh. Tuh. Yang tadi kan jorok-jorok tat. Nah. Kenapa Cek? Iya kalau saya nggak suka lagu dangdut. Saya mah sukanya film Bollywood Ustaz. Bollywood. Jadi sukanya India saya mah. Oh India. Di Antep. Oh Antep. Nah, Emang Cek bisa lagu India? bisa. Coba gimana tuh? Enak tuh kata. Enak. Nah tadi kan kemarin dengar ceramah Pak Ustaz boleh pakai irama dangdut. Tadi boleh tuh orang-orang. Boleh. Bisa pakai lagu India boleh nggak Ustaz? Boleh, makin boleh. suka dulu juga. Ada lagi yang lain, bisa lagi emang yang lain lagunya. Bisa. तुझ मेरा बनता है यारा मैं क्या करूं. Juga ya. Iya. Ada satu lagi yang viral dulu. Apa tuh? Tumpah seember. Air itu bukan ember. Rasa air ya. Iya. Tumpah seair. Muskurain. Nah itu lagunya. Oh jadi mau dimasukin ke salawat. Iya boleh nggak? Boleh, cakep. Nah coba kita masukin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, al-fatayaji atal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi. Teng 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 teng. Widih. Kan ini dia jogetnya. Nah. Tadi juga di sini ada ibu-ibu qasidah. Oh qasidah. Iya. Oh yang mainnya begitu kan? Gimana tuh? Ya kan kalau hadur kita tahu. Haduh. Kalau hadur kan begini. Dung tak tak dung dung tak tak dung tak tak dung dung tak. Oh Hadur. begitu tuh ya pukulan Iya. dasarnya tuh. Dasar. Nah kalau qasidah beda. Gimana qasidah? Tak tung dung tung tung tak tung dung 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 tak tung dung 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 tak tung dung dung dung. Itu qasidah begitu Bu ya? Ada di sini kan ibu-ibu qasidah ada ya? Ada. Itu kan yang mukul bassnya kan kenceng ya Bu ya? Sama di tempat saya juga Bu. Itu alat dibeliin belum ada 2 bulan bassnya pada jebol. Mukulnya kekencengan. Iya, apalagi yang namanya ibu-ibu di kampung kan selawatan mah luar biasa ya. Iya. Beda sama di luar negeri. Beda. Kalau di Mesir itu selawat ad-dinulana itu selawat ukhuwah. Salawat tuh semangat dibawain di sono mah.
Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Kalau di Mesir, masuk ke Indonesia, masuk ke sini beda, Bu. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Betul nggak, Bu? Itu kadang-kadang selawatan juga sambil manggilin orang itu, ya kan? Ad-dinu lana, waktu datang tuh di depan masuk kosong bangkunya nih. Wal haqqu lana, itu buat kiai, itu tempat buat ambil minum buat kiai. Wal adlu lana, jangan di belakang, depan masuk kosong, depan dulu. Wal adlu lana, bisa, Bu. Mak-mak disambung-sambung selawatannya. Karena ngajinya banyak, sering ngaji emak-emak. Maka mudah-mudahan emak-emak di sini pada masuk surga duluan. Amin. Tuh ibu-ibu qasidah, iya. Nanya Pak Ustadz boleh nggak kalau kita baca sholawat pakai irama-irama Melayu? Boleh dong. Pakai yang lagunya Cinda itu? Boleh. Iya. Boleh. Coba kita sama-sama, Bu. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'a syaq afatayaji ya uhallanju nahnu jiranun bidhal haramin haramil ihsan wal hasani nahnu min qawmin fihi sakanu fihil amru. Enak nggak, Bu? Enak tuh, Masya Allah. Oh, mana mic pada becek tuh? Oh, enggak. Lo bener-bener nyuruh gua beatbox seret lagi ya? Ya, minum lagi. Ya. Ini kopi belum tumpahin, mau tumpahin sekalian? Jangan dong. Ini kan tumpahin nanti di sana dibikinin lagi. Oh, iya. Iya, nah itu susah, bukannya ada berdua aja. Buruan, awas juga nih. Ya emang di dalam perut bersama, Bu. Emang udah kebawa di dalam perut tuh, gua udah sering ngopi dulu, Bu. Tadi di belakang ada ibu-ibu yang ngomong. Kenapa tuh? Katanya yang mana yang Doni, yang mana yang Dion. Yang mana? Iya. Di sini udah pada tahu kali. Iya. Coba, Bu, tebak, Bu. Kita kocok dulu. Udah puyeng. Yang Doni mana, yang Dion mana? Doni ini. Apa yang ini? Ini Doni. Ini berarti Dion. Salah. Doni sebelah kanan, Dion sebelah kiri. Emang udah setelannya begini, Bu? Iya, kan posisinya gitu. Iya. Saya sebelah, kalau dari foto saya sebelah kiri, Dion sebelah kanan. Jadi memang posisinya udah kayak gini. Kalau misalkan ceramahnya dibalik, keadaannya begini, itu nggak nyaman, Bu. Nggak nyaman, Bu. Buat gerak-geraknya tuh udah nggak nyaman gitu. Balik lagi deh. Sangkain udah di situ. Iya, jadi ini Doni, ini Dion. Bedanya sedikit, Bu. Kalau Doni rada gemukan dikit. Ya, Bu ya. Karena Doni, Bu, do, o, jadi bulat. Kalau Dion, di, i, makanya lurus. Saya agak lebih tinggi, Bu, daripada Doni. Tinggi agak beda tinggi. Beda cuma 3 menit. Alhamdulillah kembar dari lahir, Bu. Banyakin baca sholawat. Baca sholawat. Emang apa sih keuntungannya kalau kita sering sholawat kepada baginda Rasul? Kata Nabi, awalan nasi yaumal qiyamati aktsaruhum ala sholah. Orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil akhir adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Al-mar'u ma'aman ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan di akhirat bersama siapa yang mereka cintai pada saat di dunia.
Kita kalau di dunia sekarang nih sering bersolawat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, jalani sunnah-sunnahnya baginda Rasul, cinta kepada Rasul, kelak pada saat di akhirat kita akan dikumpulkan di barisannya baginda Rasulullah. Amin. Apalagi nanti di padang mahsyar, Bu, panas di matahari, panas, kita bercucuran keringat, kehausan, mau beli air nggak ada yang jualan air di sana. Tapi kalau di dunia kita sering salawat kepada Rasul, menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, nanti kelak kita akan dibawa minum di telaga milik baginda Rasulullah. Apa nama telaganya, Bu? Telaga Al-Kautsar. Siapa orang yang minum dari telaga Al-Kautsar milik baginda Rasul, maka dia tidak akan pernah lagi haus untuk selama-lamanya. Makanya di dunia sekarang udah gak apa-apa kita rajin sholawat, Bu, jalanin sunnah-sunnahnya Rasul. Kalau ada orang yang gak mau sholawatan, ngelarang kita buat sholawatan, biarin disuruh kecekek, mampus kagak ada yang nolongin. Banyakin baca sholawat. Kita kalau sayang sama orang, cinta sama orang, kan seneng nyebut-nyebut namanya, betul nggak? Betul. Seneng. Kalau ada orang yang menyebut nama orang yang kita cinta, kita merasa terpanggil karena kita cinta sama dia. Maka kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita sering sebut-sebut nama baginda Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Nah, makanya dalam momen maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling penting mudah-mudahan ibadah kita semuanya makin meningkat. Jangan sampai, Bu, sekarang kita dikasih nikmat banyak sama Allah, Ibu masih dikasih sehat, manfaatin sehatnya buat ngaji. Dikasih harta, nikmat harta, rezeki, manfaatin untuk sedekah. Dikasih umur panjang, manfaatin untuk nuntut ilmu, beribadah yang banyak. Begitupun nikmat-nikmat yang Allah kasih lainnya. Jangan sampai nikmat yang Allah kasih kepada kita lewat begitu aja, gak kita amalkan sehingga gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Giliran ada waktu buang-buang duit, giliran ada waktu Malah nongkrong gak jelas. giliran ada waktu malah ngomongin orang, giliran ada waktu Malah kerjaan nge-game terus. giliran ada waktu malah pacaran terus, giliran ada waktu Hobinya jalan-jalan terus. sekalinya ada waktu dipanggil sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Semuanya Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup, Doni sama Dion mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia, dan juga Doni Dion pesen ya, nanti selesai kita berdua turun, Bapak Ibu jangan bangun pulang dulu ya, karena afdolnya ngaji pulang setelah doa. Tadi kan kita kumpul ngaji, doa dulu ya Bu ya. Maka kalau pengen pulang bawa ilmu yang manfaat barokah, pulang setelah doa. Setuju? Setuju.
Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Amin. Dari yang kemarin kerjaannya ngerumpi, pulang dari sini jadi rajin Yang kemarin masih banyak maksiat, pulang dari sini jadi rajin Yang kemarin hobinya tiktokan, pulang dari sini jadi hobi baca Al-Qur'an. Yang kemarin hobinya jalan-jalan naik ke bukit, pulang dari sini jadi rajin ke Yang kemarin suka nyinyir, pulang dari sini jadi rajin Alhamdulillah. Kita juga mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah-salah kata, ada yang menyinggung Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Bener, dimaafin. Please jangan ada dusta di antara kita. Doain juga Bu, mudah-mudahan biar Doni sama Dion dikasih sehat. Amin ya Allah. Sekarang awal-awal maulid gini saya udah penuh Bu jadwal, alhamdulillah. Malam saya nanti langsung lanjut ke Garut Bu, acara Walimatul Urs. Ya. Ke Garut langsung nanti malam. Besok pagi saya langsung ngisi lagi daerah Cikarang, malamnya ngisi lagi di Purwakarta. Lusa insya Allah saya langsung ke daerah Bandung lagi Bu. Kemudian sorenya saya langsung jalan ke Palembang 3 hari di sana. Pulang dari sana acara terakhir di daerah Parung Bogor. Itu juga kalau ada yang ngundang Bu. Ya. Serius banget lagi buat. Satu padat banget. Padat jadwalnya nih. Nah, kalau ada yang ngundang. Kalau ada yang ngundang ya, Kayak gitu biar keren aja gitu. kita mau nyebutin aja ya. Mudah-mudahan kalau kita masih dikasih umur dan kesempatan, kita bisa berjumpa lagi insya Allah. Cukup sekian yang bisa Doni Dion sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. 1 tambah 1 Sama dengan 2. Kalau ibu pengen cari mantu, Cari yang kayak kita. 2 tambah 2 Sama dengan 4. Kalau mantu bisa baca doa, Pulangnya pasti bawa berkat. 4 tambah 4 Sama dengan 8. Kalau ibu pengen punya mantu ustadz, Cari Ustadz Doni dan Dion yang tampan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.